Kenapa kau dibilang setan hari Selasa? Karena saya hadir dalam setiap kejadian, setiap Selasa. Nenek. Tidak. Gak mau dipanggil nenek dia. Nggak mau, Mbak. Saya itu muda. Oh, Neng. Ikutin gaya Husen gimana? Tiruin kalau kamu memang suka Husen. Oh gitu. Coba nyanyi sedikit sebelum pulang sebelum Mama. Dikit aja. Gak bisa nyanyi dia. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Nah, alhamdulillah saat ini di markas Mata Langit sudah hadir seorang bintang tamu, Husen Alatas atau Husen Idol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Panglima. Husen. Ya. Makasih ya sudah mau collab dengan Mata Langit. Sama-sama. Makasih Aku banyak. sebenarnya kagum sama suara Husen sebagai rocker gitu. Nah, ketika tiba-tiba Husen masuk ke dunia misteri, itu yang buat aku surprise. Hah? Seorang rocker jadi host acara misteri. Boleh Kita nggak nih ya? pernah penelusuran bareng ya? Iya, boleh nggak nih kita minta Husen nyanyikan sedikit lagu rock yang menurutnya tuh lagu kesayangannya lah gitu. Sip. Kita bikin dengar sedikit saja ya sebelum kita telusuri misteri yang lebih jauh. Itu ide yang sangat bagus. Ayo Husen. Oke. Dikit berarti. Kalau perlu pakai gitar, Enggak. Ya. ada gitar ini di belakang nih. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water every time. Ya, gitu lah. Oke. Beda ya kalau rocker tarik Beda. Itulah namanya musisi ya. Itulah namanya penyanyi. Becek gitu ya. Berat. Nah, kenapa tiba-tiba tertarik di dunia misteri? Kebetulan kita pernah bersama-sama melakukan penelusuran di sebuah Rumah Belanda. rumah Belanda Iya. di Depok waktu itu ya. Nah, terus lama nggak ketemu, terus kita sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing. Terus saya kontak lagi, Husen, ayo kita collab. Dengan senang hati. Aduh, senang banget, alhamdulillah. Sama-sama Mbak. Janjiannya 2019 ya? Iya. 2020. 2020. Kita Jadi 2018 dulu ya. Ya, jadi 2 tahun lalu tuh ya, penelusurannya. nah ini kita janjiannya 2020, udah setahun nih, 2021 kita baru syuting. Oh iya. Benar. Tahun depan berarti ya. Benar. Happy New Year. Happy New Year. Semuanya. Ya. Ayo jawab, apa alasannya kenapa tertarik dunia misteri? Pada dasarnya sih Mbak, aku tuh dari kecil itu suka banget sama hal-hal yang berunsur dark gitu. Makanya mungkin aku selalu baju hitam ya. Dari dulu kan manggung lah semua selalu syuting juga baju hitam terus gitu. Padahal orang taunya kan aku memang kalau nggak musisi ya aktor gitu. Cuma bukan orang yang banyak berkelut di dunia mistis lah gitu ya. Tapi selalu warna hitam gitu. Karena memang aku dari kecil itu suka banget sama hal-hal yang sifatnya itu kayak nuansa-nuansa yang dark, yang sepi, yang spooky kayak gitu. Aku orang kan biasanya cenderung menghindari tempat-tempat yang sepi, lama kosong. Itu. Kalau aku seneng. Malah seneng? Aku kalau ngeliat satu terowongan misal gitu, terowongan lama kosong gitu ya. Terus yang nyala tuh, yang terang tuh cuma yang di ujung sana sama yang di sini. Gitu. Aku tuh pengen duduk situ malah gitu. Oh gitu ya? Jadi ada orang hobinya mengunjungi tempat angker ya? aku sih nggak mendefinisikan itu angker sih. Jadi aku mendefinisikan itu tempat yang abandoned. Jadi kayak tempat yang Misterius. terbengkalai. Kok aku nemuin ketenangan. Oh gitu. Oh. Dari kecil aku ngerasa gitu. Aku dulu waktu SD, Mbak nih, aku cerita sedikit waktu aku masih sekolah, SD, SMP. Aku kalau pulang jalan kaki kebetulan dekat rumah, itu aku nyari tempat yang kosong.
gitu, yang kosong, yang ada tempat aku ngelewatin beberapa rumah yang kosong, jalanan yang sepi gitu. Aku sampai kenal ada satu warung di situ, ada satu mamang gitu yang warungnya juga sangat sepi. Aku sampai kenal nama dia, aku duduk sama dia, terus aku pulang. Aku nggak pakai jalan yang orang lewatin lah gitu. Udah ada sense itu memang dari kecil, makanya aku suka banget musik metal. Ya, musik gothic kayak gitu, karena memang dari kecil aku suka banget kayak gitu. Dan film favorit aku juga horor sebetulnya. Horor dari kecil suka. Dari kecil aku suka horor. Anak kecil kan takut gitu sama yang horor. Ini malah aku pernah ini ada cerita lucu sedikit, Bang Lima. Aku dulu pernah dihukum sama mama. Karena badung, dihukum sama waktu kecil 9-8 tahun lah gitu. Badung, nggak bisa dibilangin, main terus, akhirnya dikurung di dalam kamar, dimatiin lampunya. Karena mama pikir pasti, ini anak pasti nangis, pincer pasti nih. Takut. Kunciin, matiin lampu gitu kan. Aku dikunciin, matiin lampu 10 menit. Dan nggak ada suara sama sekali. Mama pikir takut aku pingsan atau gimana gitu. Pas dibuka pintunya, aku lagi duduk di kasur, main-mainin kaki. Oh iya? Jadi bukan takut, seneng malahan gitu. Gitu ya? Nggak ada yang gangguin, enak gitu. Unik juga ya? Unik atau aneh gitu ya? Ada anak kecil. Nah, saya pengen Bang Lima memantau ada apa sebenarnya di badan Husein. Apa mungkin ada pendamping yang membuat dia berani dari kecil atau seperti apa? Tapi sebelum Bang Lima pantau, saya pengen Husein juga bercerita tentang pengalaman mistis yang dialami sepanjang hidup sampai detik ini. Aku juga sebenarnya agak bingung juga, Mbak. Ini kayak selera aku tuh gitu. Tapi aku nih nggak antisosial. Aku sangat nongkrong gitu, sangat bergaul. Aku berteman jadi banyak kamu teman. Menikmati suasana rame, menikmati suasana sepi juga. Iya. Aku sangat sosial banget orangnya gitu. Aku aku satu hari nggak ketemu orang lain tuh stres pasti. Karena aku sangat sosial gitu. Tapi di sisi lain, di other side itu kayak aku tuh kalau ngelihat istilahnya tuh abandoned place gitu, kayak tempat-tempat terbengkalai gitu. Sampai cita-citaku sampai sekarang, yang salah satu cita-citaku Bang Lima yang belum terkabul sampai sekarang, aku tuh pengen banget datang ke Chernobyl. Jadi ada satu tempat di Ukraina, itu satu kota semuanya abandoned. Jadi satu kota tuh nggak ada manusia satu. Kota mati gitu? Kota mati, karena tahun kalau nggak salah 88 atau 89. Bagus sekali tuh ya untuk liputannya. Iya, jauh. Gak apa-apa, ntar kita pergi doain aja. Amin. Wah, saya mesti ikut Pak Lima. Iya, tenang aja. Itu ada reaktor nuklir yang meledak. Sekitar tahun 88, 89 gitu, ada kecelakaan lah gitu. Sampai akhirnya pemerintahnya tuh asingkan semua warga keluar dari Chernobyl. Sampai detik ini nggak ada satu manusia pun di situ. Tapi sekarang udah mulai dibuka untuk wisata. Tapi dengan alat detektor anti radiasi kayak gitu. Dan beberapa spot aja gitu. Itu kalau aku buka di YouTube atau di Google gitu ya, foto-fotonya, ngelihat sekolahan, rumah sakit, taman bermain, kolam renang, satu kota gitu, terus abandoned gitu, aku tuh pengen ke situ gitu. Tapi bangunan-bangunnya masih terlihat normal, gitu? Persis seperti pas ditinggalin 88, 89, berarti sekitar 32 tahun. Iya. Udah kosong. Seru juga ya kalau bisa ke sana. Luar biasa. Mudah-mudahan. Baru tahu juga saya. Iya. Chernobyl. Itu cita-citanya, semoga tercapai. Nah, kalau bicara pengalaman mistis, ada nggak pengalaman mistis yang paling tak bisa terlupakan sampai detik ini? Mungkin tidak terjadi di zaman sekarang, mungkin waktu masa lalu atau masa kecil gitu. Kalau pengalaman masa lalu yang menurut saya cukup mistis dan nggak terlupakan, ada beberapa gitu. Mungkin lebih dari itu, tapi yang bener-bener nggak bisa lepas dari ingatan nih, saking mencekam nih ya. Diceritakan ke Sobat Mata Langit. Jadi Mbak, Bang Lima, dulu saya tuh pernah mimpi. Saking seremnya mimpi ini, itu terjadi sekitar saya mungkin masih 5 tahun atau 6 tahun. Saya mimpi di hari Selasa kalau nggak salah. Saya ingat hari-harinya pun ingat ya. Hari Selasa atau hari Senin. Saking seremnya mimpi ini sampai saya nggak bisa lupa seumur hidup. Dan lokasi set mimpinya di rumah itu, di rumah mamah waktu itu. Jadi nggak pindah gitu tempatnya. Tapi ada yang sedikit berubah denahnya. Ya, rumah mama tuh nggak tingkat, tapi ini kok di mimpinya tingkat gitu. Di mimpi itu malam mati lampu, mungkin satu RT lah gitu ya. Saya soalnya nggak lihat lebih dari itu. Di mimpinya gelap semua, tapi masih kelihatan remang gitu. Terus saya ngelihat banyak orang kumpul depan rumah. Mereka ngelihat ke arah rumah saya sambil kasak-kusuk gitu, gitu-gitu kayak ada sesuatu di rumah saya gitu, kayak ada yang diantisipasi gitu. Saya juga nggak tahu apaan gitu di mimpi itu. Akhirnya saya ke depan, saya ketemu mama juga ada di depan juga, abah ada di depan juga, semua ada di depan juga. Mereka nggak ada mau masuk ke dalam rumah, tapi saya kan dari dalam rumah kan, makanya saya bingung emang ada apa sih gitu kan. Ketika saya nanya keluar, mereka semua ketakutan sama satu sosok yang ada dalam rumah saya itu.
kata mama jangan masuk, saya merinding. Ya Allah. Jadi kata mama jangan masuk lagi gitu. Kenapa mah emangnya? Kalimatnya begini Mbak Panglima. Ya. Di dalam situ ada setan hari Selasa. Saya nggak ngerti maksudnya apaan tuh. Dalam rumah itu, ini juga diucapin sama warga-warga yang ramai di depan nih. Jangan masuk, wah ada setan hari Selasa gitu. Saya takut masuk dong karena saya dengar begitu di mimpi itu kan akhirnya. Tapi saya badung karena saya penasaran banget. Apaan sih ini? Kepo gitu kan. Iya. Orang saya tinggal di sini udah setahun 2 tahun nggak ada apa-apa kok gitu kan. Nah, di mimpi itu akhirnya saya nekat. Saya masuk. Pengen tahu nih ya, setan hari Selasa itu ya, seperti apa ya? Setan hari Selasa tuh kayak mana gitu loh. Ya kan? Emang ada hari-harinya dia. Saya bingung juga. Akhirnya pas saya masuk, nah di ruang tengah itu di mimpinya kok rumahnya itu denahnya tuh ada balkon. Dari bawah tuh langsung ngeliat ke atas kayak gini Mbak. Jadi dari atas ngeliat ke bawah gitu. Waktu saya ngeliat ke atas gini, itu saya ngeliat sosok kepala perempuan ngeliatin ke bawah gini. Dia melotot, Panglima, ngeliatin saya, matanya tuh putih semua, rambutnya panjang, tapi cuma kepala ya. Saya nggak bilang sosok kepala terbang, bukan. Jadi mungkin karena ketutup yang balkon. Yang terlihat olehmu kepalanya saja. Benar, jadi saya ngeliat kepalanya tuh ke bawah gini, terus ngeliatin saya gitu, terus dia ketawa, kenceng banget. Kecepikan. Ngeliatin gitu. Sebesar apa kepalanya? Normal. Manusia. Normal perempuan biasa aja gitu, cuma merinding juga ya? Saya ngingetnya aja malas nih. Bener-bener gak enak banget wujud mukanya gitu. Tapi mukanya itu bukan yang aneh gitu, yang taring enggak gitu. Manusia biasa, tapi matanya putih gitu doang? Matanya putih, saya juga ngeliatnya nggak lama Panglima, jadi kayak cuma ngeliat gini. Wah langsung panik kan karena saking seremnya gitu, terus saya bangun. Sekarang umur saya 31 tahun, itu terjadi sekitar kelas 1 SD atau kelas TK yang besar, 5-6 tahun. Sudah terjadi 25 tahun yang lalu ya. Betul. Sekitar itu? 25 tahun nggak terjawab itu. Apa? Itu apa? Nanti bisa kita kuak ya Panglima. Itu di kota mana? Di rumahnya? Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sekarang masih tinggal di situ? Enggak. Oh iya, sekarang udah berkeluarga ya. Orang tua tapi masih di sana? Udah pindah. Udah enggak juga. Dan waktu itu memang kondisinya waktu Abah dulu baru beli rumah itu masih banyak tanah kosong banget gitu. Jadi kayak rumahnya kebun rumah gitu. Kebun warung, rumah, kebun. Jadi masih banyak kosong-kosongnya. Mamah tuh pernah ngegepin ular lewat depan rumah masih. Hah? Di rumah itu? Jadi masih banyak kebun lah gitu. Nah itu kan mimpi tuh. Pas bangun sadar, sempat nanyain nggak ke orang tua? Nggak berani. Aku mimpi begini mah gitu. Tau nggak Mbak, saya kenapa nggak berani nanya? Kenapa? Saya takut Mama bilang sama kayak di mimpi. Yang saya takutin, wah itu setan hari Selasa. Saya takut Mama bilang gitu. Oh, sampai sekarang nggak pernah cerita? Nggak pernah. Waduh, kalau mamanya nonton. Ya makanya. Ini mungkin Mama nonton, pasti nonton sih. Ntar aku kasih tahu cuma. Jangan dijawab loh Mama. Takutnya Mama juga pernah mimpi yang sama terus. Nanti kita akan ungkap. Iya. Nah kalau Panglima pantau nih dari Husein ini, kenapa ya dari kecil kok dia suka gitu mendekati hal-hal yang sifatnya mistis gitu? Walaupun menurut saya itu bukan mistis, itu tuh cuma terbengkalai aja, tapi saya suka gitu. Ya biasa memang kalau jiwa-jiwa orang yang seperti Husein ini jiwanya kan memang pengen tahu ya, sifatnya pengen tahu, penasaran, terutama orang-orang yang memang saya lihat tipikalnya memang hobi berpetualang. Beliau hobi berpetualang dan umumnya orang-orang yang ya memang nggak semuanya yang orang hobi berpetualang itu senang dengan hal-hal yang sifatnya misteri kan gitu. Dan sifatnya misteri ya. Iya betul. Kalau saya lihat memang apakah ada sosok pendampingnya apa gitu? Badan Husein sendiri memang ada kayak sebuah kekuatan yang kayak menyerap gitu, menyerap makhluk-makhluk, bukan menyerap makhluk-makhluk ya, menyerap energi yang berbeda gitu di dunia bangsa jin yang Husein ini begitu masuk ke satu area ataupun ke satu tempat yang apa itu kayak ada apa ya, dua frekuensi yang berinteraksi gitu, yang membuat Husein juga pengen tahu, dia juga pengen lihat gitu ya kan. Jadi kembali seperti mimpi dia tadi yang melihat satu sosok hantu hari Selasa yang begitu dia masuk rumah itu penasaran, sementara orang di luar semua kenapa dia yang masuk, dan tiba dia lihat makhluk itu juga ngelihat dan langsung berteriak kencang gitu menakuti. Itu artinya berarti ada daya tarik menarik dari saya bilang dua frekuensi energi yang memang titik itu harus bertemu gitu. Dia nggak menghindari itu, tapi dia masuk di dalam dunia itu gitu, seperti itu. Makanya ada aura yang membuat Husein ini di mana saja gampang diterima gitu. Di mana saja gitu dalam bergaul. Ibaratnya begini ya, kalau kita bilang dia bisa menembus batas gitu di antara dimensi-dimensi. Jadi semua gampang menerima gitu. Baik juga ya di hal-hal yang mistis tadi gitu. Mau masuk gitu ke dalam dirinya gitu. Itu kekuatan tuh berwujud apa? Apakah ada sosok yang mendampingi?
Sosok mendampingi ada juga, itu memang berupa energi sih sebenarnya. Energi, kan masing-masing manusia punya energi yang berbeda-beda ya. Artinya energi berbeda kan auranya berbeda-beda manusia. Sensitivitas tubuh juga berbeda-beda, kekuatan mental juga berbeda-beda, asumsi, imajinasi dan apa kita bilang di dalam diri juga pasti nggak sama gitu. Nah, kata Panglima ada sosok pendamping. Aku penasaran, sosok pendampingnya apa wujudnya dan siapa beliau tuh? Saya melihat ada sosok kayak orang berjubah putih. Laki-laki. Ya udah jelas laki-laki ya, ini yang saya lihat laki-laki. Kalau usia manusia itu sekitar mungkin 85-an, 90-an. Berjenggot, pegang tongkat. Udah agak bungkuk begini sih saya lihat itu yang paling tertuanya. Nah yang satu sosok lagi, saya ngeliat matanya kok aneh gitu ya, hijau matanya. Matanya hijau, dia berjubah juga, dia pakai jubah hijau. Jadi begitu saat dia memandang, kayak ada satu kekuatan yang kayaknya dia memandang kita tuh nembus ke dalam batin, nembus ke dalam diri kita gitu. Jadi pandangannya tuh sangat kuat, sangat tajam dan benar-benar punya kekuatan gitu. Yang orang berjubah hijau tadi, matanya juga hijau. Kalau manusia kan bola matanya hitam, ini hijau. Hijau ke coklat-coklatan gitu saya perhatiin. Kita nggak tahu sosok siapa itu, nanti mungkin kita bisa masuk dalam sesi mediumisasi sosok pendamping ya, terakhir ya. Menarik. Saya pemirsa Mata Langit, 19 tahun saya mengobati orang. Saya baru dengar kali ini setan hari Selasa. Ini unik nih. Iya. Oke, kita akan segera melakukan proses mediumisasi untuk mengungkap misteri dalam kehidupan Husein. Oke. Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan mediumisasi untuk mengungkap misteri setan hari Selasa. Panglima, silakan. Ya, jadi kebetulan ini yang termasuk sebuah mimpi yang mungkin pada saat itu sangat menakutkan kan, dan melekat sampai detik ini di hati Husein tentang mimpi tersebut. Dan dalam mimpinya itu ya dikatakan setan ini adalah hantu hari Selasa ya. Oke, ini saya akan panggil sosoknya. Apakah memang dia benar ada? Apakah ini hanya halusinasi, ya kan? Tapi kita tidak boleh percaya mimpi, tapi kita harus yakin bahwasanya Tuhan menciptakan jin dan manusia di alam dunia ini. Makanya kita mau membuktikan ya, Pak. Ya. Arahnya apa untuk Husein? Apakah dia harus mengingat kejadian itu? Ya, ingat kejadian itu, nanti akan saya tarik sosoknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallah. Hari itu orang berkumpul di luar rumah semua ya. Gelap, lampu dalam gelap, tiba-tiba Kamu siapa? Bilang waktu itu dia ketawa ya, kayak gini ketawa. Kayak gini, persis. Kayak gitu ketawanya. Ucin. Oh, manggil Husein. Husein. Kamu kenal Husein? Kamu yang datang ke mimpi Husein saat itu? Siapa sebenarnya kamu nih? Ih, matanya kayak gitu ya? Persis kata Panglima, matanya kayak gitu. matanya putih. Suaranya kenceng kayak gitu. Kamu kenapa datang mimpi saya waktu itu? Karena kamu menggemaskan. Kamu menggemaskan kata dia. Kau temanku. Kamu merasa Husein teman kamu. Sebenarnya kamu ini siapa? Apa hubungannya kamu dengan Husein atau dengan rumah itu? Ucin. Kamu panggilnya Ucin? Ada yang manggil kamu Ucin? Ada teman-teman kecil manggil itu. Oh, panggilan kecilnya Ucin. Tahu aja dia. Kenapa kau dibilang setan hari Selasa? Kenapa orang-orang di luar sana dalam mimpi itu kau dibilang? Rasa kliwon. Rasa kliwon. Kenapa? Apa karena kamu Ada keluarnya apa hari dengan rasa Selasa? kliwon? Karena saya yang selalu Yang selalu apa? hadir dalam setiap kejadian
Selasa dan Sabtu. Dia hadir dalam setiap kejadian Selasa dan Sabtu. Oke. Emang ada kejadian apa saat itu? Nenek saya pernah bilang almarhumah, jangan bikin acara selamatan atau apapun lah gitu. Pokoknya jangan Bikin hajatan. jangan bikin hajatan atau apalah, pokoknya sifatnya halnya Mengumpulkan bersenang-senang kayak gitu-gitu pada hari Selasa dan Sabtu. Itu almarhumah nenek saya pernah bilang dulu. Terus, apakah ada yang melanggar? Jin, oh jin. Kenapa memang kok nggak boleh bikin acara hari Selasa dan Sabtu? Adalah hari kami perempuan itu sedang berkumpul dan kami diberi kebebasan untuk mengganggu manusia agar dia celaka dan mereka mendapat kesialan. Aku sih nggak ada pengalaman spesifik setiap Selasa Sabtu, biasa aja sebenarnya. Kami cukup dikenal oleh manusia. Itu mitos kan? Emang ada kenyataannya? Jangan lagi sebagai mediator kulo. Dia nenek-nenek ini. Kayak nenek lampir. Yang terlihat sama Husein perempuan muda apa nenek? Sosok seumuran Mbak ini. Jadi kamu wujud Jelma aslimu dia. itu apa? Aslinya ini nenek. Sosok cantik dia. Waktu di mimpi Husein. Perempuan yang muncul di mimpi Husein kan cantik. Aslimu seperti apa sih? Rambut yang sama. Rambutnya sama kayak Ismi. Iya ya? Di mimpi kamu? Sama. Oh, bisa ya? Hitam panjang. Heeh. Sama. Matanya sama katanya kayak gitu. Kok bisa Husein yang kamu ganggu? Ada nggak kamu ganggu-ganggu yang lain juga? Ada, tapi hanya Sampai dia ingat terus loh mimpi itu. Dia ngeliat kamu. Sampai sekarang. karena kami takkan terlupakan. Oh, enggak juga. Siapa selain Husein yang kamu ganggu di rumah itu? Banyak orang-orang yang lewat. Kamu ada di rumah itu? Ya, ada di atap. Di atap? Berterbangan dari depan rumahnya. Ada pohon besar di sana. Ada pohon besar? Ada di seberang rumah. Oh, benar berarti. Itu kan yang terlihat Husein hanya kepalamu. Sebenarnya kamu tuh ada badannya atau hanya kepala? Kepalaku saja. Masa? Iya, Berarti kamu Nggak ada badan. Kayak Lea gitu dong berarti. kayak Lea ya? tidak, karena saya kepala buntung. Kepala buntung, baru nggak ada badannya. Kau itu ya, Apa yang kau tahu tentang dia? Apa kebiasaan dia masih kecil? Kalau kau nggak berbohong bahwasanya dalam mimpi itu kau. Coba kamu bilang dulu ke dia. Ujin itu anak yang ramah. Dia itu selalu berteman dengan siapapun. Setelah itu yang lain lagi, Terus apa lagi? apalagi kebiasaan dia apa gitu yang dia sering lakukan? Makan. Makan apa? Semua orang juga makan. Makan yang paling dia suka Makan apa? itu Es krim. Iya. Es krim. Oh, kamu suka
Astri emang bener. Confirm. Dan dia itu selalu senang berbagi dengan temannya. Aku senang dengannya. Tapi dia anak yang selalu ingin tahu dalam segala hal. Oh, sama seperti Panglima Pantau tadi. Kamu selalu ingin tahu segala hal. Kepoan. Ya, Kecil seperti itu. termasuk ingin tahu hal-hal mistis. Aku tahu jiwamu karena bukan hanya semata itu dirimu, karena ada sesuatu yang ada di badanmu yang sudah menyinggungku. Oh, Dan disitulah kau bisa melihatku tidak seperti saudaramu. saudaramu nggak ada yang pernah lihat, pernah ngerasain gitu hal yang mistis gitu? Hanya kamu? Adik-adikmu, kamu nomor 1 ya? Adik-adikmu? Kau itu memang bisa melihat sebangsaku. Bisa melihat kata dia. Aku nggak pernah lihat malah. Tapi dia nggak pernah lihat tuh. Kau melihatku. Tapi kan dalam mimpi itu. Itu sama saja karena di badanmu yang menjagamu. Emang yang menjaga Husen siapa? Kamu kenal? Aku tidak mau mengatakannya. Kenapa? Takut ya kamu? Tidak. Bilang. Takut, soalnya kamu kan jahat, suka mencelakai orang. Ya, Nah, sedangkan yang jagain Husen kan baik. aku itu memang senang menampakkan diri kepada manusia. Kau bagusnya aku hadir dalam mimpimu, tidak seperti orang yang lewat, seperti tukang nasi goreng. Emang ada tukang nasi goreng yang diganggu depan rumah itu? Kamu yang ganggu? Orang yang lewat Gimana cara kamu mengganggu mereka? hanya terbang saja. Kamu sampai sekarang masih tinggal di rumah itu nggak? Masih Oh, apa hubungan kamu dengan... jumpaiku. Nanya dia, ingin menjumpai. Akan berjumpa denganmu. Kau ingin berjumpa denganku. Pengen ketemu nggak kamu sama dia? Kenapa emang pengen ketemu? Jangan-jangan kamu yang pengen ketemu Husen? Sebenarnya jika manusia dapat menembusku adalah keberuntungan bagi manusia. Maksudmu keberuntungan seperti apa? Karena itu adalah kelebihan. Kalau udah pernah lihat kamu, kelebihan yang dimiliki manusia itu jadi apa? Jadi lebih kaya? Lebih hebat atau apa? Jadi beruntung mendapatkan hadiah entah dari manapun. Emang kamu mau kepala buntung, kamu menganggap dirimu bawa hoki. Rezeki Menganggap dari Allah. kamu bawa rezeki. Bisa aja kamu Mimpi nganggap. kali. Karena apa? Hah? Kami itu adalah tersembunyi. Ya semua makhluk kamu, kayak kamu emang tersembunyi. Memang justru karena dia dapat menemukan Oh, kami, dia itu beruntung. Tidak semua manusia bisa melihatku. kalau saya bisa manggil kamu, beruntung juga. Iya, Ini saya bisa manggil kamu, beruntung dong Bukan saya. yang lihat berarti. Bang. Hah? sekali Wow. kau pasti akan mendapatkan hadiah.
Apa hadiahnya? Dari siapa? Hadiah dari siapa? Dari orang yang tidak disangka. Seperti apa hadiahnya misalnya? Apa saja. Ya udah kita ambil. Saya baru aja. dengar nih kepala Kalau buntung bisa bawa hoki. Iya. Karena Ada-ada aja kamu nih. saya itu bisa membuat manusia tidak beruntung dan bisa Bisa buat manusia sial ya. Berarti kamu jahat dong, kamu yang buat orang tuh sial. Kamu halang-halangin kali. Orang mau tanda tangan kontrak nih, pekerjaan, nanti buat jadi orang tuh males sama orang itu, bosnya males sama yang ini, jadi dibatalin. itu adalah takdirku, bukan jahat. Takdirku adalah untuk menguji manusia sejauh mana dia berani dengan kekuatan yang bersemayam di dalam hatinya. Apakah Udah pengen tobat? itu urusanmu? Jangan ditanya kamu kok urusannya dia, kamu kan ditanya kamu. Masuk Islam mau nggak tobat? Tidak, Ucap 2 kalimat syahadat, mau nggak? tidak, Pengen tahu dulu Kamu mau deh. tobat? Kamu punya agama nggak? tidak. Nggak punya agama kamu? Ya, Jadi kamu nggak punya keyakinan dong? itulah Nggak punya saya. keyakinan, nggak punya keimanan. Saya bisa kemana saja Maksudnya kemana saja gimana? mengganggu manusia. Emang siapa saja yang sudah kau ganggu? Kamu nggak menyembah apapun? Saya menyembah Tuhanku. Tuhan, ini, ya, ini Tuhan piaraan siapa? orang berarti Tuhan, bukan Tuhan. Oh Tuhan. Dia punya Tuhan. Kamu nggak punya Tuhanmu siapa? Tuhan, tapi kamu punya Tuhan. Kamu dipiara dukun. Tidak, Siapa yang miara kamu? saya memang di sana. Menjaga rumah itu penunggu. Tidak, saya itu sama seperti kalian yang diciptakan. Iya. Yang Bukan saya disuruh tanyakan tadi, siapa-siapa, kamu nggak punya agama, kamu nggak punya keyakinan. tapi punya Tuhan. Kamu tidak menyembah siapapun, tapi kamu punya Tuhan. Saya Siapa? menyembah Tuhanku. Iya, siapa Tuhan kamu? Pengen tahu. Tuhanku yang bertanduk. Heeh. Tuhanku yang bermata merah. Itu bosnya dia. Tuhanku. Azazil Tuhan kamu ya? Ya, Kau tahu kamu? Azazil ya? Bener nggak? Kalau kamu nama aslinya sebenarnya siapa? Kenapa disebut setan dari Selasa? Punya nama nggak aslinya? Sesuka hati kalian memanggilku. Iya. Nggak di bangsa kamu dipanggil siapa? Di bangsa kamu. Pasti Bukan di bangsa kamu perempuan. punya Ada- nama. Ada nama nggak? Selasa Kliwon. Hantu Selasa Kliwon. Kamu bangga ya kalau disebut hantu Selasa Kliwon? Hantu hari Selasa. Itu yang memakan bayi manusia. Oh, pemakan janin, Panglima. Aku punya anak laki-laki. Kamu kenapa nggak bisa ganggu dia? Dari dia masih di perut sampai sekarang udah besar. Tidak, saya tidak akan mungkin Takut ya sama yang jagain ya? Kenapa? karena bukan dia sasaranku. Oh, kalau ada hantu hari Selasa berarti ada beberapa dong, bukan hanya kamu ya? Siapa lagi yang disebut hantu hari Selasa selain kamu? Perempuan semuanya. Ada banyak. Kalau hari Sabtu itu laki-laki. Jadi yang mau menguasai rumah itu tuh kalau hari Sabtu laki-laki. Jadi setan kayak kamu punya suami nggak? Ada, Berkembang biak nggak kamu? iya, Punya anak juga kamu? banyak. Lu kan kepala buntung, gak ada badannya. Bagaimana bisa punya suami? Bisa. Suamimu buntung juga kepalanya. Saya bisa mewujud apapun. Oh, gitu ya, Jin. Kenapa kamu membuat bekas dalam ingatan dalam jiwa Husein tentang mimpi itu terus sampai sekarang? Kenapa dia sulit melupakan itu? Bukan saya. Bukan kamu? Siap. Siapa lagi? Saya itu hanya diperintahkan untuk hadir dalam tidurnya sebagai penguji imannya. jiwanya. Tadi kan masih kecil waktu itu. Iya, masih 6 tahun.
Justru sejak kecillah manusia teruji dalam kekuatannya. Iya, iya. Itu bagus didikan orang tua Husein ya. Dari kecil Sebelum dia besar berani. kamu udah menguji dia ya. Iya. Berarti kalian mengambil manfaat dong dari orang mentalnya yang belum apa, dari kecil kalian udah mengambil duluan. Tidak, justru sesuatu kenangan itu tidak harus yang indah, tapi sesuatu yang buruklah yang dapat membuatmu menjadi kuat. Ingat itu, Ujin. Aku menghormatimu. Kamu menghormati dia, baik dong berarti kamu di satu sisi ini. Apa yang kamu lihat sekarang dia sudah tumbuh besar dan dewasa saat ini, dari yang kamu mengenal dia dari masih kecil, yang menjadi mungkin kamu senang gitu, apa yang kamu lihat dari dirinya? Senang karena dia murah tersenyum. Kamu rasanya suka. Semakin tampan. Kamu naksir Husein. Sudah terlihat kau sejak kecil. Selain kamu, ada siapa lagi sosok yang ada di rumah masa kecil Husein itu? Banyak. Karena itu rumahnya memang sudah lama. Oh, itu rumah tua yang ditempati Husein. Selain kamu ada siapa lagi emangnya? Banyaknya memang Perempuan. perempuan. Kepala buntung, apalagi kuntilanak. Ya, Terus apa lagi? sama anak-anak. Anak kecil. Ya, Terus? Nenek. tidak. Gak mau dipanggil nenek dia. Nggak mau. Mbak. Apa dong manggilnya? Kan kamu udah tua, masa gak mau dipanggil nenek? Saya itu muda. Oh, Neng. Bisa aja, bisa nih. Mau nanya, Neng. Mau nanya. Dulu pernah waktu saya masih kecil, kata mama, saya lagi main di teras, tiba-tiba saya nangis lari-lari ke dalam rumah nyamperin mama. Itu kamu gangguin ya? Coba ceritain apa yang terjadi saat itu. Itu masih 3-4 tahun tuh, umur yang kecil lagi, di bawahnya lebih kecil lagi. Itu adalah nenek-nenek berbaju merah. Kenapa dia nakutin Husein kecil? Kenapa? Memang sangat lucu. Tidak bisa diam. Iya, aku hyperaktif. Allah Akbar. Ada siapa itu? Ada siapa itu? Siapa? Siapa? Arahin ke situ. Siapa itu? Terus kakek. Siapa dia? Si kakek. Sini kek, gabung sini. Sini kek. Jalannya gitu. Enggak. Oh, mau salaman Husein. Enggak. Assalamualaikum, ini dengan siapa? Ya. Ini sama ini nggak salaman? Sama ini? Nggak mau dia. Nggak mau. Duduk sini, duduk. Kenapa nggak suka lihat dia? Kamu marah lihat dia. Kenapa kamu nggak suka lihat dia? Kayak bawa tongkat ya, Panglima? Ini apa beliau yang dampingin Husein? Kenapa? Nggak suka lihat ini? Ini Emang emang siapa siapa? Coba aku tanya dulu, Bang. Assalamualaikum. Dia jawab salamku loh. Kamu tenang aja, jangan kepanasan, ada kakak ini. Anda siapa? Oh, yang dampingin Husein? Oh, dari mana asalnya, Kek? Jawa. Dari Jawa. Sejak kapan mendampingi Husein? Sejak dalam kandungan. Dari Jawa asalnya. Siapa yang suruh mendampingi Husein, Kek?
leluhur. Leluhurnya. Sini Mama nanya. Namanya kakek siapa? Ini Husein. Mau salaman mau Husein? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek namanya siapa? Nanti juga tahu. Saya siapa? Kamu sudah besar katanya. Tentukanlah pilihanmu. Jangan tergoda hal-hal yang tidak baik anakku. Iya. Hati-hati. Antara hitam dan putih, kamu harus bisa memilih anakku. Kakek, ini siapa kek? Kenapa dia kepanasan lihat kakek? Nggak perlu dibahas. Waduh, nggak perlu dibahas katanya Bang Lima. Kenapa kek? Dia ganggu masa kecilnya Husein. Kakek bisa duduk nggak kayak kita ngobrol kek? Oh, enggak ada Bu. Bisa mengenali dirimu sendiri, anakku. Perbanyaklah zikir, jangan kelewat tiap malam kamu bersolawat. Apa nih, Mbak? Jangan lupa zikir, perbanyak sholawat. Dan jangan pernah membodohi dirimu sendiri. Yang saya bilang tadi yang tua banget itu. Iya, yang hijau atau yang Yang putih? putih. Oh, iya, yang umurnya Antara keluargamu, kamulah orang yang terpilih. Suatu saat nanti akan kebuka di mana usiamu sudah menginjak 41 tahun. Anakku. Apa ya? Nanti akan sebagai anggota keluarga hanya kamu yang terpilih. Nanti akan terlihat saat usia 41 tahun. Akan ada apa nanti kayak? Keistimewaan bagimu. Akan terlihat Bila keistimewaan. kamu kuat mencari hidup ini, kamu harus kuat. Tulang punggung keluargamu, anakku, dan saudara-saudaramu. Kamu harus tetap berjaya, anakku. Berbanyaklah antara hari Senin dan Kamis berpuasa, anakku. Kamu kok sedih ya Bang Lima? Kesuksesanmu akan muncul lagi bila mana kamu sudah tahu jati dirimu sendiri. Iya, aku juga sedih. Jangan hiraukan orang-orang yang menyakitimu. Biarkanlah. Kamu harus tetap kuat dan tegar, anakku. Jangan terbawa arus yang tidak benar. Yang kamu tahu dari wali yang 9. Ya, kenapa kita? Teruslah berpikir dan hadiah terus. Dakwah sulit tiap malam. Ia berada di jiwa Sunan Agung, anakku. Jumpa kamu setiap malam Jumat Kliwon. Ngaji Yasin sebanyak 9 kali. Bila hajatmu ingin terkabul, anakku. Kenapa Aki terlihat seperti sedih gitu, Ki? Akhir melihat kehidupan anakku sekarang. Banyak orang yang mau menjatuhkanmu. Banyak yang mau menjatuhkan. Berjalanlah dengan kejujuran dan keikhlasan, dan
hati yang bersih, biar semua kebuka diri sendiri. Aku gitu. Makasih kayak nasihatnya. Aki namanya siapa Aki? Husen biasa boleh panggil apa? Dia sedang mendoakan Husen kayaknya panggil. Suci, bukanku selalu ada dalam perlindunganmu ya Allah. Amin. Berikanlah kesehatan dan kesuksesan. Amin. Makasih Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti sosok ya. Siapa ini? Tadi belum sempat ditanya Aki siapa namanya. Anda siapa? Ramai kali ini ya. Dari mana ini? Dari mana ini? Dari mana-mana. Jakarta, Dari Jakarta. Apa? Tangerang. Oh, dari Tangerang. Kenapa tiba-tiba masuk badan mediator saya? Oh, Anda kenal Husen. Apa hubungan Anda dengan Husen? Gak ada. Nih, tahu aja. Oh, fans Husen nih, fans gaib Husen. Oh, fans gaibnya. Oh, kamu suka lihat Husen nyanyi? Ya. Apa yang buat kamu suka lihat Husen? Darah biru. Oh, emang Husen ada darah biru? Iya, ada keturunan darah biru. Nyanyi. Nyanyi. Kalau orang sedang bernyanyi di panggung bermain musik, ada juga bangsa kalian yang menyenangi ya? Banyak. Oh banyak. Fans gaibnya lucu ya. Emang bangsa aja yang menyenangi lagu rock? Ada. Oh, nggak bisa nyanyi. Oh, ini jin penyenang lagu rock ini. kalau lagu rock masa goyang? Rock apa reggae itu? Rock campur reggae. Dangdut kali yang disuka. Punk alternatif kayaknya nih. Punk alternatif ya. Coba nyanyi kalau kamu mang fans Husen. ya. Sedikit-sedikit. Gitu. Tapi Guys, Joget aja, joget. Kamu lihat Husen di mana pertama kali? di mana ngelihatnya Oh, jadi Husen suka pertama? itu. dari kecil. Oh, dari kecil. Bahkan dari kecil beliau udah suka nyanyi. Kamu udah kenal dari kecil. Terus kamu ngikutin. Jadi kalau Husen nyanyi kamu suka ikut Husen? Oh gitu? Jaga. Oh jaga. Oh, jagain Husen. Jaga di area panggung? Di mana-mana. Berarti jaganya bukan hanya pas nyanyi saja dong ya? Gitu. Tapi kamu suka kalau pas Husen nyanyi. Oh. Kenapa sukanya? Kalau nggak dijaga, banyak yang mau jatuhin. Oh, kalau nggak dijaga banyak yang mau jatuhin. Kalau Dan ini suara. kadang suaranya ada yang ganggu. Pas nyanyi Jadi jadi ganggu ya iya. suaranya ya. Kenapa dia mau gangguin? Kenapa dia? Namanya juga manusia. Ada yang itu iri, maksudnya. ada yang dengki, ada yang nggak suka, ada yang suka. Emangnya ada yang jahat sama Husen yang mencoba untuk menjatuhkan dengan cara merusak suaranya? Banyak. Oh banyak. Penyanyi juga. Oh. Laki perempuan? Ada cewek. Maksudmu ada cewek yang ganggu dia atau ada cewek yang deket dia? Saya nggak mau tanya namanya, tapi saya kenal nggak? Kenal. Dekat nggak? Inisialnya apa? Namanya? Dia yang tahu. Oh dia tahu. Kamu nggak mau ngomong. Ciri-cirinya? Rambutnya semana? Cantik katanya. Oh, katanya gini. Oh cantik. Apa yang dia lakukan tuh Husen? Oh, Oh dimenyem-menyem.
Biar apa? Bubur. Serbuk. Oh, biar Husen suka sama cewek itu. Pelet dong berarti. Tapi ngaruh nggak dia bikin? Aduh. Kalau misalkan ada yang ganggu Husen, apa yang kamu lakukan? Oh, jagain, Oh. muterin. Kayak apa ya? Bodyguard gitu. Iya. Ya, selain cewek itu yang pengen melet Husen gagal, siapa lagi yang sudah kamu gagalkan? Banyak. Yang iri sama dia ada? Oh, apa itu? Nandung. Apa? Lagu. Ganggu Kaki dia. kakinya? Iya. Oh, menghalangi langkahnya. Oh, biar Husen nggak sukses lagi gitu maksudnya. Biar karirnya redup, ya dijegal. Itu siapa? Laki apa perempuan? Kaki. Sama-sama penyanyi. Iri ya. Iri kau yang sukses ya. Untungnya kuat Husennya. Itu yang iri itu sama-sama. Oh, ada yang jaga juga ya, kakek-kakek kata dia pakai tongkat. Kenal nggak dengan kakek itu? Oh, kenal. Hormat, takut. Siapa sih nama kakek itu? Kamu manggilnya apa? Sunan. Oh, Sunan. Oh. Panggilnya apa? Tadi yang datang memberi nasihat itu kan? Ya. Memang aku merasa sih kayak apa ya, ada pamornya gitu, terus sedih gitu. Kayak takut. Kamu takut sama beliau? Tapi beliau baik ya. Kalau kamu tugasnya melindungi, mengelilingi, Iya. Sama ikut joget kalau lagi di panggung. berarti Iya. Oh, gitu. Kamu karena udah lama sama kakek tadi. Udah lama. Tugas jagain. Yang menugaskan kamu siapa? Banyak. Banyak. Siapa? Apakah dari pihak keluarga usia leluhurnya? Iya. Oh. kamu semenjak ikut sama Husin udah joget di mana aja? Hah? Banyak. Kalau Husin mentas. Di mana aja? Yang sering ada beberapa kali gitu di tempat yang itu yang sama. Mau tahu kan? Bisa. Kalau nyebrang lautan nggak bisa. Oh, berarti kamu harus hanya Berarti Jabotabek aja nih. Jabotabek. lokal. Hantu lokal nih, bukan hantu hari Selasa. Yang kakeknya. Oh, udah ada yang mendampingi kakeknya kalau nyebrang laut. Kamu hanya di sini. Oh. Kalau kakek nasional. Kalau dia. kakek Gua bisa internasional. Kalau di Jabotabek. Ya, kalau kamu ke sekitar Jabodetabek mendampingi. Apa nyanyi? Nyanyi. Iya nyanyi. Coba kamu yang nyanyi. Ikutin gaya Husen gimana? Tiruin kalau kamu memang suka Husen. Oh gitu. Iya. Oh, kalau di panggung memang jegrak-jegrak dia. Coba tunjukin kalau berdiri sambil Pegang berdiri mic. dong. Malu. Malu. Ya Allah, malu. Oh, malu sama kakek. Oh, lagi di depan situ. Enggak apa-apa dong. Jangan lu. Oh, takut dikira nggak sopan ya. Bisa aja tuh setan ngomong. Keren juga nih ya. Keren. Apa dari diri Husen yang paling kamu suka? Selain jago nyanyi? Banyak senyum. Oh. Apa lagi? Suka bohong. Bohong sama siapa? Suka bohong katanya. Bisa. Jangan fitnah kamu. Bohong sama siapa? Mungkin bohongnya untuk kebaikan kali. Dan ketawa. Oh, biar Biar ketawa. ketawa, Oh. Lucu juga ya ini sosoknya nih. Kocak. Kamu pernah dimarahin nggak sama kakek tadi? Kenapa misalnya? Kering katanya. Gara-gara apa misalnya? Tidur. Kelamaan tidur. Terus? Apa lagi? Lapar. Makan mulu. Sakit. Sakit. Oh, kentut, sakit perut. Apa? Iya, kenapa sakit perut? Husen suka sakit perut? Ayah ikan. Orang. Oh, ada orang yang jahat sama Husen. Oh. Gua kamu nahanin. Ada yang jahat secara mistis, ngirim sesuatu kamu nahanin. Emang diserang yang ke perutnya gitu. Oh. Sebelum dia
Oh, sebelum dia kena, kamu dulu yang kena. Kamu sebagai tamengnya gitu. Tapi kamunya nggak apa-apa. Wah. Kalau nggak ada kamu, bisa kena dong Husein. Oh, kalau nggak ada kamu ada kakek. Berarti aman ya dia? Aman. Kalau sosok yang jubah hijau, Waktu nanti sama Ismi. Ntar lagi kita panggil. Aku penasaran juga sama sama yang itu. Tapi kamu kenal nggak? Beda kali ya. Yang Yang hijau matanya itu? hijau. Ya, Mas Sorban hijau. Oh, kok nggak boleh? mau ngebahas dia. Ya udah kayak nanti ya udah kita mau panggil itu dulu ya. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Kamu gaul banget sih. Kamu muslim apa buat? Ya Allah, gue cepet lagi dia. Oke. Coba nyanyi sedikit sebelum pulang, sebelum mama. Dikit aja. Nggak bisa nyanyi dia. Rock. Kayak gitu ya. Bisa sama Mak. Mas keluarin dia dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husein. Ya. Siapa? Anda yang mendampingi Husein yang berjubah hijau, betul? Iya. Ana yang dampingi Wali dari Encit ente. Wali dari mana? Walid dari Encit. Saya Ali. 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 Kami panggil Aki boleh? Tidak. Tidak, Ali namanya Ali. Ali kenapa matanya berwarna hijau? Saya lihat kecoklat-coklatan dan sesuai dengan pakaiannya. Memang sudah seperti itu. Ya. Rasul menyukai warna yang hijau. Oh. Sejak kapan mendampingi Husein, Ali? 7 generasi di atas Husein. Berarti memang dari leluhurnya ya? Iya. Itu narasi. Tidak sembarangan. Dia mencari jati dirinya sendiri. Padahal Abah menginginkan kau menjadi pendakwah, tapi kau memilih jalanmu sendiri. Kau bisa berdakwah dengan cara apapun, Husein. Punya Encit bukan orang sembarangan, Husein. Ingat, jangan pernah mengeluh ketika tanganmu belum sampai ke langit. Apa artinya itu? Tapi kau bersyukur di mana kakimu bisa melangkah di bumi ini. Selama kakimu masih berpijak di bumi ini, ada kesempatan untuk menggapai langit. Tapi bukan dunia yang kau gapai. Kau tahu siapa penguasa langit dan bumi? Allah. Jangan pernah mengeluh dalam hidupmu. Akhir-akhir ini kau sering mengeluhkan hidupmu. Benar bukan? Seperti apa gitu maksudnya? Dalam kesulitan situasi keadaan pada zaman ini, rezeki itu bukan hanya materi. Kau sudah banyak mendapatkan rezeki, istri yang baik dan keturunan yang soleh. Itu rezeki terbesar bagimu. Kau tahu Allah itu tidak akan membebani umatnya di luar keterbatasannya. Wa yassir li amri
Itu perbanyaklah kau meminta wayas. Karena Allah sangat senang ketika manusia banyak meminta kepadanya. Semakin sering kau meminta, maka Allah semakin menyayangimu. Kau senang sekali dengan kesunyian. Dan kesunyian itulah di mana kau bisa merasakan. Kau merasakannya. Hati itu mahal, Hussein. Kau tahu kenapa hati itu mahal? Kenapa? Karena Tuhanmu bersemayam di dalam dadamu, di dalam hatimu, bukan di lisanmu. Yakini itu. Ketika hati yakin, semua akan terwujud, Hussein. Amin. Amin. Kau tahu, nasihat itu bukan hanya sesama manusia, karena kita pun bisa bersilaturahmi. Kau senang kesunyian. Itulah sebagai tanda kau harus merenungi hatimu, hargai hatimu, karena hatimu sangat mahal. Karena disitulah letak Tuhanmu, Hussein. Letak Allah Ta'ala. Allah ya Roza. Dialah Maha Pemberi rizkimu. Al-Bashir, Hussein. Tanpa kau bersembunyi dimanapun dia melihatmu. Kau melihatku, Tengku Riza. Tahu nama Panglima Tengku Riza? Anda siapa sebenarnya? Kenapa kena Panglima dan tahu nama Panglima? Semua. Apa ada hubungan dengan Putri Hijau? Hijau semua. Ingat kau kejadian Lidah? Iya. Wanita ini berwarna hijau. Iya, tadi malam udah Ismi Aku hijau. mendatangi kalian karena dia tanggung jawabku. Allah Akbar, merinding aku. Semalam Ismi lidah hijau, nanti aku kasih lihat fotonya. Beliau anak. Iya. Kan beliau sama aku kan. Kamu tadi malam berarti nggak sama saya? Saya itu tahu siapapun yang ingin mengenalmu, karena ini berkaitan denganku, Hussein. Karena mereka ingin mengenal siapa sosok di balik dirimu, bukan mengenal engkau di atas panggungmu. Iya, betul. Ini adalah waktunya kau mengenalku. Biasanya emang gitu, Hussein. Misalkan kita mau collab dengan siapa gitu ya, sosok pendampingnya datang duluan. Kayak memberi simbol gitu loh. Nah, silaturahmi. Silaturahmi duluan. Makanya saya melihat Anda terasa menembus ke dalam jiwa saya pandangan mata hijau itu. Ada kekuatan apa di balik itu? Wallahu a'lam bishawab. Banggalah kau dengan darah yang mengalir dalam tubuhmu, Hussein. Memangnya siapa leluhur Hussein? Orang-orang yang saleh. Tidak harus kau berjubah untuk menunjukkan kesalehanmu, karena kesalehan itu ada dalam hatimu dan perilakumu, bukan sekedar ucapanmu. Benar. Itu yang utama. Itu ingat, wayasirli am. Memangnya banyak orang yang menunjukkan kesolehan dengan jubahnya padahal hatinya tidak. Banyak. Semakin dekat dengan runtuhnya dunia ini, akan seperti itu. Kemunafikan di mana-mana. Pandangan akan menipu kalian, tapi hati tidak akan menipu kalian. Karena hati itu sangat mahal untuk ditipu dan dihargai. Kau sering mendengar bukan? Orang yang jahat disebut orang yang tidak punya hati. Iya, benar. Kalian diberikan hati oleh Tuhan. Itu untuk apa? Manusia bisa hidup itu dari hatinya. Jika hatinya mati, maka hidupnya pun mati.
Yang aku heran ya Husein kan semalam kan sakit Ismi, lidahnya hijau. Aku heran, Ismi kenapa lidahnya hijau, nggak makan apa-apa yang hijau? Kenapa ya nggak tahu. Terus dia kan sakit, sempat sakit lah pokoknya sampai tadi pagi tuh masih lemes. Aduh kita mau syuting, mau liputan, kuat nggak ya Ismi? Aku khawatir dia nggak bisa ikut syuting gitu. Tapi anehnya pas menjelang syuting tuh dia langsung sehat gitu loh. Benar kata beliau, kita bukan pengen melihat Husein di panggung, tapi Husein sosok yang secara Ini spiritual. semua adalah pembelajaran. Iya. Di mana perkataan yang baik itu bisa kita ambil untuk kita berbuat. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah dan rasakanlah dan lakukanlah apa isi dari perkataannya. Benar bukan? Benar sekali. Kalian mengimani apa perkataan Allah bukan? Betul. Yang tertulis dalam Al-Quran itu adalah perkataannya. Maka itulah pelajaran untuk kalian. Pelajarilah apa isi dari perkataannya. Bukan hanya sekadar telingamu saja. Baik buruknya hidupmu tergantung hatimu. Tinggi rendahnya derajatmu itu dari hatimu, Husein. Terapkan itu kepada anakmu. Anakmu cowok apa cewek? Cowok, namanya Ali. Apa ini nama? Aku kasih nama Ali. Kok bisa pas ya? Apa? Ini pasti bukan sebuah kebetulan. Anda bisa jelaskan kenapa nama Anda bisa sama dengan nama anak Husein? Itulah hati. Karena semua mengalir sesuai dengan ketentuannya. Ketika Husein memberikan nama, pasti dengan doa. Karena nama adalah doa. Ingat Husein, apa perkataanku, jangan kau anggap siapa aku, tapi ingatlah perkataanku sebagaimana kau mengingat sosok yang menyeramkan dalam hidupmu. Terima kasih Ya. kau menyampaikan apa yang aku ingin sampaikan melaluimu. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah melewati proses mediumisasi. Nah Husein, gimana rasanya setelah lihat proses mediumisasi? Apa kesan-kesannya? Seru ya. Waduh, ini hari ini kesan-kesannya banyak sih. Banyak banget sih. Sosok-sosoknya juga di luar ekspektasi gitu. Maksudnya tadinya aku sebenarnya cuma pengen cerita soal sosok yang datang mimpi aku hari Selasa itu. Tapi ternyata Hari Selasa. banyak hal lain yang terbuka hijabnya hari ini gitu loh. Akhirnya terbongkar ya. Aku misteri. ambil hikmahnya. Tadi ada pesan-pesan yang bagus-bagus banget ya. Kita semua serahin sama Allah. Terus jangan suka mengeluh. Apalagi tadi Panglima? Masalah Hati. Jaga hati, karena hati itu mahal. Ukurannya tuh hati ya. Kalau hatinya bagus, semuanya insya Allah bagus gitu. Itu penting sih. Sama tadi jogetannya juga bagus. Nggak sadar dia. Sadar dia jelas ya. Nanti lihat videonya. Kamu joget-joget lucu banget. Ya. Tadi sedih juga dengar Ada cerita. Nasihat leluhurnya ya. Ada motivasi juga yang Husein dapetin gitu. Memang terus terang Husein tadi ingat Kakek gak yang putih. beliau bilang Husein tulang punggung keluarga. Iya, Itu aku benar. mungkin aku terharu itu. Itu benar. Aku nangis tadi tuh, Leo. Aku dari 2014 sampai saat ini pengennya seterusnya gitu. Aku tuh tulang punggung keluarga. Semuanya tuh aku semua Panglima. Iya. Gitu sampai saat ini. Jadi di efek pandemi ini aku tuh multi gitu ngerasain perjuangannya gitu. Apalagi gitu ya pandemi gitu. Dan tadi Insya Allah akan ada keistimewaan karena kamu orang yang terpilih ya, dalam keluargamu untuk amin, memikul amin, itu insya Allah. tanggung Makanya- jawab itu. Aku tuh berdoa begitu malahan gitu karena aku ngelihat orang tuaku dua-duanya udah gak muda lagi dan mereka udah gak kerja gitu. Jadi
aku tuh pernah bilang ke mama, pokoknya Husein aja semuanya udah. Jadi memang aku yang minta begitu, biar pokoknya Husein aja semua gitu. Abah masih pengen kerja gini, udah nggak usah bah. Husein aja semuanya gitu. Ya karena Husein alhamdulillah punya pekerjaan gitu kan. Tapi memang jiwa kerjanya Abah tuh tinggi banget gitu. Cuma aku tahu lah beliau udah bukan muda lagi gitu. Punya keterbatasan ya. Dan itu tadi motivasinya bagus banget. Terus terang Husein Tersentuh, termotivasi, terbakar spiritnya gitu. Itu mudah-mudahan jadi doa baik ya, mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan ke depan nanti kehidupan Husein lebih baik lagi, lebih sukses, lebih bahagia, amin. Dan lebih berkah tentunya. Amin. Ya Panglima, apa kesimpulan dan hikmah yang bisa dipetik dari penelusuran hari ini? Hidup ini adalah ibarat roda yang terus berputar. Jadi di antara putaran roda itu adalah banyak peristiwa yang bakal terjadi dan akan terjadi. Mungkin dalam suasana yang baik dan dalam suasana yang seperti sekarang kita rasakan, mungkin semuanya serba sulit di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Itulah kehidupan gitu. Dimana Allah sudah mengatakan bahwasanya di antara ujian-ujian, kesusahan rezeki dan sedikit kelaparan yang aku coba kepada hambaku, dan yakinlah dan percayalah di situ pasti akan ada kemudahan dan keberkahan setelahnya gitu. Ini adalah sebuah perjalanan memang yang harus kita lalui, kita lewati, dan saya yakin cahaya terang, keberkahan, kesenangan, kebahagiaan pasti akan ada di depannya. Jadi makanya kita tidak boleh mengeluh, kita terus berjuang, kita terus berusaha, berupaya, berdoa. Nggak mungkin nggak ada jalannya, pasti ada jalannya gitu. Dan satu hal lagi, di mana kita harus menghargai diri kita sendiri. Bagaimana cara yang menghargai diri kita sendiri adalah menghargai hati kita. Hati kita harus kita bersihkan, karena hati yang bersih berdampak ke perilaku dan sikap yang baik pula gitu. Jadi benar kata leluhurnya Husein tadi, bahwasanya hati itu mahal, hati itu harus dijaga, karena hati yang akan mempekerjakan akal dan pikiran. Tapi kalau akal pikiran yang mempekerjakan hati, nanti suka nggak sinkron ya. Kita nggak tahu ada rencana Tuhan apa di balik ini semua, tapi yakinlah dan berprasangkalah kepada Allah terus yang baik-baik, karena prasangka yang baik, doa yang baik yang ada di hati kita dan pikiran kita menentukan kebaikan untuk kedepannya bagi kita semua. Itu saja. Baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.